Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat Baik, selalu. Ya, jaga amin. kesehatan karena sehat itu nggak bisa dibeli. Mahal. Nah, ya, Bray Bong, kita mau Ya, ngomongin apa nih? Yang sekarang rame ini kan tentang sepak bola pemain dengan media sosial, di mana ada iya, pemain yang kena bully, tapi juga ada pemain yang di apa ya, dielu-elukan lah, jadi superhero gitu. iya, Nah, ini perlu dibahas nih kayaknya nih, Bray Bong, gimana? iya, iya. Ini kan semua bulian dan sanjungan kepada pemain khususnya di timnas U19 kemarin Mhm. itu muncul kan memang di saluran sosial media ya Hmm. rata-rata gitu. Hmm. Nah, kalau kita bicara mengenai sosial media, tentu ini jadi semacam pedang bermata dua ya. Hmm. Karena di satu sisi dia sangat bisa dimanfaatkan, kalau dimanfaatkan dengan baik dia akan sangat membantu, Hmm. tapi di satu sisi dia juga seperti membuka keran atau saluran orang-orang untuk melakukan ucapan-ucapan kebencian lah, bullying dan Hmm. segala macam. Hmm. Nah, ini juga kan menjadi sesuatu yang tidak produktif pada akhirnya ya, terutama sekali buat orang-orang yang disasar atau individu atau entitas-entitas yang disasar oleh Hmm. sosial media tersebut. Hmm. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana ini kan banyak sekali ya terutama dalam konteksnya olahraga misalkan itu klub-klub maupun individu-individu pelaku olahraga itu yang memanfaatkan sosial media yang tujuannya adalah mereka ingin berinteraksi sebetulnya ya, berinteraksi dengan para apa Fans ya. netizen-netizen olahraga gitu loh. Hmm. Dan yang tujuannya bagaimana mereka bisa membangun engagement dengan orang-orang yang disasar. Nah, di satu sisi itu juga kan selain engagement yang katakanlah makin menguat, interaksi yang makin intens, kemudian yang disasar justru akan lebih banyak. Ini juga kan akan memunculkan keuntungan secara materi gitu loh, Bro. Hmm. Ya, Keuntungan ya. secara materi, keuntungan secara imaterial pun juga Hmm. menjadi sesuatu yang dianggap penting gitu loh. Hmm. Nah, cuma masalahnya kalau kemudian kanal ini dimanfaatkan oleh para netizen untuk meluapkan kekesalan, meluapkan kemudian puja-puji yang berlebihan. Ini juga kan saya pikir kok tidak terlalu banyak manfaatnya gitu loh, Bro. Hmm. Hmm. Nah, dalam konteks bagaimana saat belakangan ini ketika Arkan Kakak di turnamen AFF menunjukkan performa yang tidak bagus, apalagi di laga final, dia juga dianggap sebagai satu-satunya pemain yang tidak bisa engage dengan permainan di lapangan. Itu kan kemudian ribuan orang masuk untuk melakukan kesalahannya lah ya diungkapkan Hmm. di media sosial tersebut gitu loh. Nah, kalau saya menilai bahwa dan saya juga sudah sempat membaca ya mengenai bulian-bulian terhadap rekan kakak, saya pikir juga bulian-bulian ini sudah keterlaluan kalau saya lihat ya. Hmm. Dan Hmm. ini juga akan mengancam karirnya Arkan Kakak juga. Karena biar bagaimanapun Arkan Kakak ini kan aset ya, aset Hmm. nasional. Hmm. Ketika dia bermain di Under 16 di event AFF dia kan bermain begitu bagus Hmm. dan Indonesia bisa dapat juara saat Hmm. itu ya. Hmm. Nah, baru memang di AFF ini kemudian dia begitu anjlok ya penampilannya sehingga kemudian memunculkan bulian-bulian. Nah, kalau bulian itu kemudian terlalu masif dan tidak apa ya, tidak proporsional, rasanya kok sayang gitu loh. Sayang bahwa aset yang sedemikian bagus yang kalau dibina dengan benar bisa memunculkan potensi yang lebih baik. Hmm. Ini harus terpendam karena ya itu tadi bulian-bulian ini kan secara mental akan menghancurkan gitu loh. Ya, 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 Ini ya. sangat kondisinya sangat psikologis gitu loh. Apa yang Hmm. dialami oleh Arkan Kakak Hmm. gitu. Hmm. Sebaiknya ya sudahlah hentikan aja apa namanya bulian-bulian seperti itu karena itu juga akan yang akan mengambil akibatnya bukan cuma Arkan Kakak gitu loh. Ya. Tapi ini aset, jangan disia-siakan. Nah, Hmm. begitupun juga dengan sanjungan-sanjungan gitu loh. Ya, betul. Jangan berlebihan. Kita lihat Jens Slaven, memang seorang pemain diaspora,
tinggi badan bagus, tampang ya ganteng lah gitu loh. Hmm. Kemudian penampilannya di AFF juga bagus gitu. Hmm. Tiba-tiba begitu banyak sanjungan-sanjungan yang masuk gitu loh. Ini juga bukannya tidak punya sisi negatif, ini juga punya sisi negatif. Hmm. 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 Karena yang saya khawatirkan adalah pemain ini jadi cepat puas bahwa Ya. dengan dia mendapatkan katakanlah trofi seperti ini aja, dia sudah Hmm. mendapatkan sanjungan yang begitu hebat, Hmm. Hmm. exposure Hmm. yang begitu hebat. Hmm. Jadi ada muncul kepuasan-kepuasan yang akhirnya itu akan menghambat potensi yang sebenarnya. Kita ingat dulu ketika di zamannya ya 2013 kita jadi juara AFF U19 gitu ya. Pemain-pemainnya itu banyak disanjung. Di saat itu diundang ke siaran TV, acara dangdutan lah segala macam gitu loh. Akhirnya apa? Saat ini ketika pemain-pemain itu masih masuk ke dalam range usia produktif, Produktif. usia emas di sepak bola, tapi nggak ada yang muncul, bro, gitu loh. Ini ya akibat dari overexposure. Hmm. Jangan sampai hal ini menjadi sesuatu yang berulang gitu, bro. Iya, iya, iya. Wah, ini panjang juga nih. Tapi gini ya, ini kan juga kasusnya Arhan Kakak ini kan tidak hanya berhenti sampai di situ ya, tetapi kemudian orang tuanya juga ikut berkomentar, terus Iya. pelatih yang lain juga, komentator yang lain juga ikut lagi berkomentar, jadi makin ramai ya. Iya, ya itulah sosial media. Hmm. Ketika sosial media kan tidak ada batasan atau tidak ada barrier yang bisa menahan orang untuk Berhenti. mengeluarkan opininya, mengeluarkan statementnya gitu loh. Nah, sayang sekali ya bahwa kondisi Arkan yang kemudian dibully netizen akhirnya sampai orang tuanya turun, itu juga saya agak menyesalkan ya sebetulnya. Hmm. Hmm. Karena dengan demikian justru eh, apa ya, bulian-bulian ini tambah masif. Sekarang Iya, bukan lagi tambah cuma ramai. Arkan aja yang kena, tapi Orang orang tuanya tuanya juga juga ikut kena kena. gitu loh. Hmm. Sebaiknya kita sebagai contoh gini, dulu ketika Marcelino bermain terlihat dia menjadi seorang yang individualis, Hmm. itu kan bulian juga muncul Iya, gitu betul. loh. Iya, Tapi kan kalau bulian-bulian itu tidak ditanggapi, ya udah selesai dengan sendirinya. iya. Pratama Arhan juga pernah dalam satu fase dia begitu turun performanya. Itu pun juga netizen juga ya banyak yang membuli juga gitu loh. Hmm. 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 Tapi kalau itu tidak ditanggapi ya akan berhenti sendirinya. Nah, Hmm. yang paling pantas dan yang paling efektif untuk bisa melawan ya bulian-bulian ini adalah dengan prestasi, bro. Ya, Gitu itu loh. benar. Ketika Marcelino dibilang seperti ini seperti itu, tapi dia cuek dan dia bisa menunjukkan performa yang bagus. Pratama Arhan pun begitu. Dia dibully segala macam, yang dia tunjukkan adalah bagaimana cara gua bermain sekarang. Hmm. Gitu Hmm. loh. Akhirnya Jadi apa? Ya bulian-bulian itu hanya sekedar ya udah jadi semacam penguap-penguap aja kan. obat ya akhirnya ya. Iya, dan itu Obat jadi untuk semacam memperbaiki diri gitu. setuju, motivasi, bro. Hmm. Itu adalah penambah, harusnya itu ditanggapi sebagai penambah motivasi. Asalkan ya memang sih sebetulnya kalau kita lihat bulian-bulian ya secara kuantitas dan secara kualitas, bulian terhadap Arkan Kakak ini memang lebih masif ketimbang ke Marcelino dan Arkan ke Pratama Arhan. Tapi Ya. ya disitulah kita harus bisa apa namanya bijak bagaimana memanfaatkan sosial media, terutama buat di kalangan atlet, bro. Hmm. Itu. Coach Indra sampai turun tangan Ya, ya di depan wartawan bilang udah nggak usah dibully pemain saya jangan dibully bully aja saya sebagai coach katanya gitu. Wah itu ya, memang sudah sepantasnya sebagai pelatih memang seperti itu dan kita tahu ya semua pelatih-pelatih yang terkena juga seperti itu termasuk Jose Mourinho juga kan seperti itu membela para betul, pemain-pemainnya kan. Tapi betul. yang satu hal menurut saya di antara timnas ya, timnas U16 kemarin juga berlaga di AFF kemudian sebelumnya ada U23 ada senior gitu ya. Kenapa kok Hmm. cuman Coach Indra yang sempat ngomong begitu ke media. Jangan Ya, bully pemain saya. eh, karena kebetulan kalau kita lihat ya
begitu masifnya bulian-bulian terhadap rekan rekan kakak, itu juga kan sepertinya memaksa Coach Indra untuk bisa melindungi pemainnya. Saya Hmm. pikir itu langkah yang tepat ya buat Coach Hmm. Indra untuk bisa apa memberikan statement seperti itu. Karena saya pun juga menilai bahwa bulian di media sosial terhadap rekan kakak ini sudah tidak berimbang gitu loh. Sudah Hmm. ngawur, saya boleh Hmm. dibilang ya. Hmm. Janganlah seperti itu. Karena ini anak masih muda, masih bisa berkembang gitu loh. Hmm. Cuma sayangnya itu tadi, kalau saja ini didiamkan dan ini bisa dijadikan motivasi buat rekan kakak untuk berkembang lebih lanjut, itu lain masalah. Cuma Hmm. masalahnya ini merembet kepada orang tuanya yang juga harus melakukan katakanlah memberikan statement. Hmm. Justru kan ini seperti memberikan peluang lagi Hmm. untuk orang-orang yang seperti ya menambah tingkat bulian terhadap rekan kakak dan akhirnya sekarang kepada orang tuanya. Itu Hmm. kan sebetulnya tidak langkah yang salah kalau menurut Hmm. saya. Lebih Hmm. baik ya tunjukkan lagi dengan prestasi nanti. Hmm. Apakah dia juga masih bisa kemudian bangkit dari keterpurukan? Kalau Hmm. dia bisa bangkit dari keterpurukan itu kan hebat. Ya, Dia betul. secara tidak langsung digembleng mentalitasnya gitu loh. Hmm. Bukan cuma mentalitas di lapangan, tapi Hmm. mentalitas menghadapi realitas kehidupan gitu loh. Ini kan Hmm. sebagai sebuah realitas kehidupan seorang atlet ya seperti ini. Iya, iya. Karena bulian-bulian dari para netizen itu bukan cuma terjadi di Indonesia. Kalau kita bandingkan bulian-bulian apa terhadap pemain, di Korea lebih sadis, Bro. Hmm. Saya pernah baca itu. Itu lebih inilah, lebih Hmm. tidak tidak manusiawi. Hmm. Tapi memang mungkin jumlahnya tidak sebanyak yang di Indonesia gitu loh. Iya. Karena pengguna pengguna Media media sosial di sosial di Indonesia Indonesia itu kan kan luar salah biasa. satu yang terbesar di dunia Hmm. Juga gitu. bulian terhadap pemain Malaysia, bro. Kalau itu bisa dianggap sebagai bulian, itu bukan hanya omongan, itu udah pada tindakan ya, bro. Betul. Jadi eh kita juga bisa berkaca ya pada kondisi persepak bolaan Malaysia ya. Bulian itu bukan hanya terjadi di media sosial, bahkan sudah mencapai tahap melukai orang lain gitu loh. Iya, iya, Ini kan itu. sesuatu yang membahayakan. Nah, Hmm. saya pernah ingat juga bagaimana tim apa pemain-pemain senior veteran-veteran lah, veteran-veteran sepak bola Malaysia itu begitu geram ya dengan salah satu pemain kalau nggak salah kapten timnas under 23-nya Malaysia, Muhairi Achmal. Hmm. Ketika dia diwawancara setelah Malaysia mengalami kegagalan di sebuah event gitu ya. Hmm. Dia dengan santainya dia bilang bahwa ya saya tahu bahwa saya memang bermain buruk gitu loh. Hmm. Ini memang juga bermain buruk dan saya juga sudah siap saya akan dibully di media sosial. Ini kan Nah, itu dia, itu kan sepertinya dia membuka aibnya sendiri yang hmm. seharusnya media sosial ini jangan ditanggapin gitu loh. Tapi ini jadi semacam sesuatu yang menjadi penting sekali gitu loh. Hmm. Bahwa seorang kapten timnas under 23 Malaysia masih menganggap bahwa media sosial adalah sesuatu yang dia harus tanggapi secara serius gitu loh. Iya, iya. Kemudian Safi Sali dan semua pandit-pandit olahraga sepak bolanya Malaysia. Malaysia itu berkomentar, mengecam bahwa ini kan ketahuan sekali ya bahwa dia bukannya latihan tapi dia lebih sering di sosial media katanya. Ya itu dia. Kalau misalnya kemudian udah terbiasa terkontaminasi oleh sosial media, ya selebrasi juga jadinya jadinya selebrasi media Ah, sosial, bukan yang ibaratnya yang apa ya memang benar menunjukkan bahwa oh, gue itu seneng gitu kan. Misalnya betul, Ronaldo kan cuman ciu betul. udah selesai. Ya itu tadi ya. Kita ini buat pemain-pemain ya timnas. Ya kalau mau selebrasi dilihat dulu dong ininya situasi kondisinya gitu loh. Hmm. Jangan kita juga belum menang udah selebrasi yang berlebihan gitu loh. Ya, 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 ya. Kecuali kecuali kita sudah aman lain masalah gitu ya. Ya, Tapi ya, itu pun juga harus ya yang wajar-wajar aja lah gitu. ya, 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 ya. Oke. Nah, tadi gini, kenapa nih? Kok hanya ada di U19? Oh Kok yang iya, lain enggak? nah ya karena itu tadi ya pertama ya memang itu adanya di salah satu penggawanya Indra Safri. Dia Hmm, bagaimanapun dia harus melindungi itu. hmm, Nah,
kemudian apa namanya? Kalau kita lihat bahwa di timnas yang lain U16, U23 dan senior itu juga bukannya tidak tidak terjadi ya pembulian itu. Hmm. Kita bisa ingat dulu kan Jordi Amat di tingkat senior juga kan ketika Ya, dia melakukan ya, blunder, ya. dia juga kena dibully. Marcelino pun begitu di under 23, Hmm. dia juga kan kena dibully. Hmm. Ketika dia memperlihatkan gestur sebagai seorang yang sangat individualis. Hmm. Pratama Arhan pun begitu. Tapi mereka tidak menganggap serius karena Ya. memang tidak terjadi Hmm. lonjakan bullying yang begitu masif. Hmm. Nah, ini Hmm. berbeda dengan yang terjadi dengan Arkan Kakak. Makanya saya pikir sebaiknya di stop aja lah bulian-bulian terhadap Arkan Kakak. Itu juga sayang gitu loh. Sayang sekali bahwa anak yang masih muda, 17 tahun aja katanya juga belum. Hmm. Ya, artinya dia masih punya prospek untuk bisa berkembang. Hmm. Kita manfaatkan aja kan, dan sebaiknya kita sebagai netizen juga memberikan kesempatan aja kepada Arkan Kakak untuk bisa recovery gitu loh. Hmm. Kita contohkan Marcelino bisa recovery, Pratama Arhan bisa recovery, itu kan bagus gitu. Kalau Hmm. itu bisa kejadian gitu, Bro. Ya itulah senjata apa namanya pedang bermata duanya media sosial ya. Kemudian juga Iya. kita lihat pemain Indonesia yang dikontrak oleh Jepang ternyata cuma buat naikin jumlah follower selama ini. Iya itu kan. Tapi emang gak heran, Bro. Karena dulu ingat ya waktu Egy Witan main di Slovakia kan Wah, lonjakannya juga begitu iya betul. banyak. Ya. Tapi begitu mereka ditarik, udah langsung unfollow semua. The power of netizen Indonesia. Oke, Hmm. sobat, itulah obrolan kita mengenai media sosial ya dan bully-bulian ini terhadap para pemainnya. Kalau menurut saya kita janganlah ikut-ikut membuli ya. Mereka juga masih, apalagi ini masih muda ya, masih muda dan masih punya kesempatan untuk berkembang. Tapi kalau menurut saya juga sebaliknya, para pemain juga sebaiknya menganggap bully-bully ini sebagai obat yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri sehingga bisa berkembang menjadi lebih baik lagi, menjadi pemain yang lebih baik lagi. Karena kalau kita lihat di masa-masa yang lalu, ya udah kalau udah kena bully gini ya terus yang nggak kena bully yang bahkan dielu-elukan zaman dulu juga sekarang sudah nggak tahu kemana gitu. Kita perlu juga ini Betul. apa namanya eh, membuat mental mereka tetap sehat gitu ya. Kalau Amin. menurut sobat sendiri bagaimana nih mengenai peran media sosial bagi para pemain? Perlu atau enggak? Dan jangan lupa juga kemarin para pemain Indonesia ini setelah jadi juara itu terus pakai-pakai HP terus nih sampai mereka eh, berjalan ke ruang ganti. Apakah itu perlu dikomentari atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjuti obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Bro.